Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syara'a lana hajjan wa umratan bi baitillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmatnya. Mari kita bersyukur dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sangat berharap semoga kita termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak mendapatkan syafaatnya. Oleh karena itu marilah kita bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan manasik kali ini kita akan membahas ibadah haji pada hari tasyrik di Mina. Jadi kemarin pada pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari ibadah-ibadah yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kita akan lanjutkan pada pembahasan kali ini. Apa hari tasyrik itu? Tasyrik itu berasal dari kata kerja syaroko, artinya terbit. Jadi matahari terbit. Nah, hari tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kenapa disebut hari tasyrik? Tadi sudah saya sampaikan, pada hari itu kaum muslimin karena mendapatkan atau punya banyak daging, baik sebagai shahibul kurban maupun yang menerima daging kurban, itu kemudian mengawetkan daging kurbannya dengan cara mendendeng atau menjemur daging kurban di terik matahari. Jadi tadi ada kaitannya dengan kata kerja atau fi'il syaroko, yaitu memanfaatkan terik matahari untuk menjemur daging kurban. Ya, jadi mendendeng atau menjemur daging kurban. Untuk para jamaah haji, apa yang dilakukan pada hari tasyrik tersebut? Jadi pada 3 hari itu, tanggal 11, 12, 13, para jamaah haji masih mabit di Mina. Mabit itu menginap, yaitu di tenda yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi tenda yang berfasilitas pendingin AC. Meskipun panas sekali, tapi begitu masuk ke tenda, insya Allah akan terasa
sejuk, jadi panas di luar, tapi di dalam tenda insya Allah terasa sejuk. Tanggal 11, 12, dan 13 para jamaah haji melakukan ibadah yang disebut dengan melempar jumroh. Jadi kalau pada tanggal 10 Dzulhijjah hanya melempar satu jumroh, yaitu jumroh Aqabah, untuk tanggal 11, 12, dan 13 melempar 3 jumroh, yaitu ula, wusta, dan Aqabah. Adapun waktu afdol untuk melempar 3 jumroh tersebut adalah ba'da zuhur. Hanya saja tentu mempertimbangkan kondisi keselamatan jamaah. Jika diperkirakan melempar jumlah ba'da zuhur tapi beresiko bagi keselamatan jamaah, maka lebih tepat untuk melemparnya di waktu jawaz, yaitu waktu yang diperbolehkan. Biasanya KBH Asia memilih waktu ba'da asyar misalnya. Ya. Para jamaah rahimakumullah, jadi dalam hal ini yang dipentingkan adalah keselamatan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Untuk menolak kerusakan, madorot, bahaya lebih diutamakan daripada mencari kebaikan dalam hal ini, yaitu keutamaan waktu lempar jumroh. Semua jamaah haji kelak pada saatnya harus taat kepada keputusan maktab yang biasanya diputuskan dengan berunding dengan ketua kafilah, dengan para ketua rombongan dan lain-lain. Jamaah haji rahimakumullah, ini contoh video berangkat ke Jamarot. Ya, jadi ini kita lihat ini para jamaah haji sudah tidak menggunakan kain ihram, karena kain ihram sudah ditanggalkan, sudah tidak dipakai setelah jamaah haji melakukan cukur pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini para jamaah haji Aisyah berangkat ke Jamarot melewati terowongan. Pakaian yang digunakan sudah pakaian biasa, bukan kain ihram. Di sepanjang perjalanan disunahkan untuk banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini banyak disunahkan membaca takbir karena sudah tanggal 11 Dzulhijjah.
Bapak Ibu, kemudian apa yang perlu dilakukan atau apa yang harus dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah itu? Pertama, para jamaah haji membawa 21 kerikil setiap harinya. Berangkat bersama jalan kaki sambil bertakbir hari raya. Jarak yang ditempuh dari kemah sampai ke tempat lempar jumroh itu cukup jauh. Ya, bisa sekitar 4 sampai 5 kilometer. Kemudian setiap harinya pada tanggal 11, 12, dan 13 melempar 3 jumroh. Dimulai melempar jumroh ula 7 kali. Jadi ula itu artinya tempat melempar jumroh yang pertama. Jadi begitu Bapak Ibu sampai ke Jamarot, yaitu tempat lempar jumroh, nanti akan sampai ke dinding jumroh ula. Nah, sesudah melempar jumroh ula, lalu ke arah menyamping ke kiri untuk berdoa. Jadi kalau sunnahnya berdoa itu adalah sendiri-sendiri. Meskipun tidak dilarang juga, seandainya karena hal-hal tertentu, misalnya banyak jamaah yang tidak mampu berdoa, kemudian ada yang memimpin berdoa. Selanjutnya berjalan lagi menuju ke Jumrah Wusto. Jumrah Wusto. Jadi Wusto itu artinya tengah. Di situ juga melempar 7 kali lemparan seperti pada saat di Jumrah ula. Setelah selesai melempar Jumrah Wusto, lalu ke arah menyamping kiri untuk berdoa. Jadi seperti juga pada saat di Jumrah ula. Bapak Ibu, selesai dari berdoa, berjalan lagi menuju ke Jumrah Aqobah untuk melakukan lempar 7 kali. Hanya saja setelah lempar Jumrah Aqobah ini, para jamaah tidak dituntunkan untuk berdoa. Jadi langsung kembali ke kemah Mina sambil bertakbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi Bapak Ibu, selama 3 hari kegiatan lempar jumroh ini dilakukan dengan cara yang sama seperti sudah saya uraikan tadi, baik tanggal 11, 12 maupun 13 melakukannya adalah dengan cara yang sama. Nah, bagaimana cara lempar jumroh? Ini meskipun kemarin sudah saya jelaskan, tetapi tidak ada jeleknya kita ulang. Yaitu kerikil dipegang dengan jari telunjuk dan ibu jari. Tentu dengan tangan kanan. Dengan gaya melempar. Kerikil diayun dekat telinga kanan lalu dilemparkan. Hati-hati, jangan sampai mengenai jamaah di depannya. Maka jika dalam keadaan longgar, carilah tempat yang kosong.
Pada saat memulai melempar pertama, maka bacaan yang dituntunkan yaitu Bismillahi Wallahu Akbar. Sedangkan melempar kedua sampai ketujuh, setiap melempar sambil mengucap Allahu Akbar. Setiap selesai satu lemparan mengucapkan atau berdoa Allahumma ij'alhu hajjam mabrura wa dzamban maghfura. Jadi artinya ya Allah, jadikanlah hajiku haji yang mabrur. Dosa-dosaku diampuni. Jadi jangan sampai lupa ketika melafalkan doa ini sambil memohon kepada Allah semoga haji kita diterima oleh Allah menjadi haji yang mabrur. Kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita baca bersama. Jadi mulai dari lempar pertama. Bismillahi Wallahu Akbar, lempar. Allahumma ij'alhu hajjam mabrura wa dzamban maghfura. Allahu Akbar, lempar. Allahumma ij'alhu hajjam mabrura wa dzamban maghfura. Dan seterusnya sampai 7 kali. Para jamaah rahimakumullah, ini contoh prosesi lempar jumroh dari KBIH Aisyah juga. Kebetulan jamaahnya ini jamaah KBIH Aisyah. Nah ini rombongan KBIH Aisyah sudah sampai ke tempat melempar jumroh. Ketua rombongan menginstruksikan mepet tembok. Depan, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Jadi ini kebetulan nah ini tempat lempar jumrohnya kebetulan sangat longgar. Maka ketua rombongan menginstruksikan supaya mengarah ke kiri. Ya. Jadi video tadi memang video yang merekam pada saat lempar jumroh pada posisi tempat jumroh dalam keadaan tidak padat. Jadi jamaah sangat mudah untuk melakukan lempar jumroh. Nah setelah lempar jumroh kemudian jamaah mengarah ke kiri dan berdoa. Ini contoh jamaah haji yang sedang berdoa. Sekali lagi yang dituntunkan yang paling baik adalah doa sendiri-sendiri. Hanya saja doa bersama pun juga diperbolehkan. Ini terutama untuk mengantisipasi jamaah haji yang jika berdoa sendiri mungkin dipandang kurang mampu. Ya. Bapak Ibu, selanjutnya hal-hal yang perlu kita ketahui terkait dengan ibadah pada hari tasyrik tadi.
Yang pertama bahwa lempar jumroh bisa dibadali. Dibadali itu bisa diganti dengan orang lain. Yaitu bagi jamaah yang sudah sepuh, sudah tua, lemah fisiknya, atau jamaah haji yang sakit. Meskipun masih muda tapi dalam keadaan sedang sakit, maka bisa diganti oleh orang lain. Orang lain itu siapa? Siapa saja. Tidak harus keluarganya. Jadi terutama usahakan yang membadali adalah orang yang paham tentang fikih haji dengan baik. Adapun tata cara melempar jumrohnya, yaitu yang bersangkutan melempar jumroh untuk dirinya sendiri dulu. Kemudian setelah selesai, melempar jumroh untuk orang yang dibadali. Jadi niatnya dalam hati, ya Allah, lempar jumroh ini untuk si fulan. Cukup dalam hati. Bapak Ibu, kemudian jika menginapnya hanya sampai tanggal 12 Dzulhijjah, kemudian pulang ke Makkah, maka ini yang disebut dengan kepulangan pertama, disebut dengan nafar awal, yaitu perjalanan pulang pertama. Model seperti ini biasanya dilakukan oleh para jamaah haji Arab. Jadi mereka sudah menuju ke Mekah pada tanggal 12 Dzulhijjah setelah melakukan lempar jumroh. Nah, jika mabitnya sampai tanggal 13 baru pulang ke Makkah, kepulangan itu disebut dengan nafar sani. Artinya perjalanan pulang kedua. Nah, KBIH Aisyah memilih nafar sani ini. Kenapa? Karena Rasulullah dulu juga melakukannya dengan nafar sani. Sebagaimana kita ketahui, KBIH Aisyah berusaha semaksimal mungkin melakukan ibadah haji dengan ittiba ibadah haji yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja, sekali lagi, tentu ini juga mempertimbangkan situasi dan kondisi. Contoh, jamaah haji tahun 2015. Pada tahun itu, suasana haji di Mekah cukup mencekam karena adanya badai. Oleh karena itu, pihak panitia haji Mekah memutuskan agar sebagian jamaah haji, terutama yang sepuh, yang kondisi fisiknya lemah, diminta untuk melakukan nafar awal. Jadi saat itu ada sebagian jamaah haji, terutama yang tadi, yang risti, yang sepuh, yang sakit, pada tanggal 12 Dzulhijjah sudah pulang ke Makkah. Bapak Ibu jamaah haji calon jamaah haji yang dirahmati Allah, demikianlah prosesi ibadah haji pada ayyamut tasyrik. Jadi setelah selesai lempar jumroh pada tanggal 13 Dzulhijjah, jadi nafar sani, jamaah haji kemudian dijemput untuk kembali ke hotel di Mekah.
Terima kasih. Untuk selanjutnya besok akan kita bahas yaitu tentang tawaf ifadah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.